Informasi lainnya, Saudara, beredar isu vaksin COVID-19 mengandung microchip magnetis di tengah masyarakat. Untuk mengetahui kebenaran dari isu tersebut, kami telah terhubung dengan tim Satgas COVID-19 Sumatera Selatan, Dr. Harun Hudari. Baik, selamat sore, Dokter. Selamat sore. Baik, Dokter. Nah, untuk menanggapi dari video yang beredar tentang bahwasannya vaksin COVID-19 ini mengandung microchip magnetis sehingga uang logam dapat menempel di bekas suntikan vaksin. Ini bagaimana, Dokter, tanggapan Dokter? Ya, perlu kami informasikan bahwa isi vaksin tersebut dan komposisinya tidak mengandung magnet. Isinya adalah bagian-bagian dari virus COVID-19. Bisa saja berupa virus yang dilemahkan atau bagian-bagian dari virusnya, bisa RNA-nya atau proteinnya. Jadi artinya vaksin itu sama sekali tidak mengandung magnet. Kalau beredar sekarang video-video menggambarkan orang sudah divaksin ditempelkan koin seribuan atau koin lainnya menempel, itu karena posisi struktur otot dan kulitnya memungkinkan koin itu menempel. Nah, karena juga pada orang yang belum divaksin, kalau dilakukan hal yang sama juga begitu. Jadi ini bukan karena vaksin yang mengandung magnet, tapi karena struktur otot dan kulit seseorang di bagian lengan atasnya itu kalau ditempelkan koin pada posisi tertentu, ya koinnya tidak jatuh. Tapi kalau sudah posisi yang tegak lurus, dia tak akan jatuh. Pada siapapun juga. Dan ini sudah kami buktikan juga bahwa tidak ada bedanya orang yang divaksin dan tidak divaksin. Begitu. Baik, Dokter. Edukasi seperti apa yang bisa diberikan kepada masyarakat terkait dengan hoax ini sendiri, Dokter? Iya. Jadi memang sampai hari ini vaksinasi ini masih berlangsung untuk menjadi salah satu sarana memutus mata rantai penularan COVID-19. Nah, untuk beredarnya berita-berita atau video-video yang kadang-kadang menimbulkan persepsi agak kurang tepat di masyarakat, ya tentu saja kita harapkan agar masyarakat cerdas memilih berita, ataupun kalau memang belum bisa memilih yang mana yang benar, bisa melakukan pertanyaan atau melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait. Baik, Dokter. Mungkin Dokter boleh untuk memberikan himbauan kepada masyarakat yang sedang menonton untuk adanya hoax terkait COVID-19 ini jangan dipercaya, begitu, Dokter? Ya, itulah. Jadi seperti tadi kan hoax tentang vaksin, orang yang divaksin akan menempel zat magnet di dalam tubuhnya sehingga kalau besi bisa menempel. Itu akan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Juga adanya kalau divaksin nanti kita akan mengalami gangguan penyakit yang lainnya. Harus kita sampaikan juga bahwa vaksin COVID-19 ini memang adalah vaksin yang baru ditemukan. Dia membutuhkan waktu panjang untuk memastikan efek samping utamanya atau bagaimana pencegahannya. Tapi sampai hari ini belum ditemukan kondisi-kondisi yang menyebabkan vaksin ini harus dihentikan semuanya. Ada kasus-kasus tertentu yang membuat pihak dunia kedokteran harus melakukan perubahan-perubahan kebijakan terhadap orang-orang yang divaksin, tapi belum sampai pada tahap bahwa vaksin ini membahayakan, atau juga belum sampai tahap bahwa vaksin ini disalahgunakan, ada pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakannya. Jadi kami dari segi kedokteran melihat bahwa berita-berita hoax ini sebenarnya cenderung menimbulkan hambatan ke masyarakat untuk ikut berpartisipasi untuk divaksin. Kita khawatirkan kalau berita-berita seperti berlanjut nanti program vaksinasi ini akan terhambat sehingga kemampuan kita menghambat penghentian terjadinya penularan vaksin ini malah akan terganggu sehingga akan merugikan kita semuanya. Jadi kami harapkan berita-berita ini tidak lagi disertakan. Kalau ada video-video tersebut sebaiknya disimpan saja, tidak disebarkan lagi. Betul Gitu. sekali, Dokter. Saya juga setuju ya, Vio juga setuju ya. Betul sekali. Bahwasannya masyarakat memang harus percaya dengan tindakan yang sudah diupayakan oleh pemerintah ya, Dok ya? Ya, dan terutama para dokter dan dunia kedokteran, dunia medis, semuanya tentu akan memberikan yang terbaik bagi umat manusia. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasi yang telah diberikan, Dokter Harun. Selamat beraktivitas kembali.